Ingat, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang senang dipojokkan atau disalahkan. Namun kalau cara kita menunjukkan kesalahannya dengan membawa kasus kita yang di belakang dulu, masa lalu kita, kepada dirinya, ini akan membuat dia merasa seperti tidak dipojokkan. Dia merasa seperti kita kawannya dia tuh. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Teman-teman, bagaimana caranya membuat orang lain nyaman pada saat mereka curhat sama kita? Ya, ini menjadi penting, ya pasti penting. Bukan hanya untuk mahasiswa pastinya, tapi juga buat siapa saja, terlebih dosen. Gue bisa katakan bahwa memang hampir tiap angkatan ada aja mahasiswa yang curhat tuh. Dan banyak di antara mereka yang justru curhat, baik itu tentang masalah kuliah ya, tentang bagaimana mereka menempuh pendidikan. Nah, dari hal ini juga kita akan nanti itu dapat curhatan masalah ekonomi juga gitu ya. Nah, justru banyak juga mahasiswa yang pada akhirnya justru curhat tentang masalah pacarnya tuh, relationship-nya ya. Ada juga memang beberapa mahasiswa yang sering curhat tentang bagaimana konflik antara dia dengan orang tuanya tuh. Nah, jadi teman-teman, gue ngerasa bahwa penting sekali untuk kita bisa punya soft skill membuat orang nyaman ketika curhat sama kita ya. Karena bagaimanapun juga kita ini kan makhluk sosial. Makhluk sosial artinya saat ini mungkin orang lain yang butuh waktu kita ya. Namun ke depan bisa jadi kita yang butuh mereka tuh. Kita yang butuh mahasiswa kita. Nah, jadi penting sekali berbuat baik sama setiap orang. Dan ketika kita berbuat baik, berusaha memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Dengan cara seperti itu ya, image kita akan terbangun positif ya. Dengan kita punya image positif ya, ini akan sangat-sangat membantu kehidupan kita ke depannya tuh ya teman-teman. Nah, jadi apa sih Pak tips dan triksnya supaya orang lain juga nyaman ketika mereka curhat sama kita? Namun teman-teman, sebelum kita membahas lebih dalam, lebih detail lagi, ada baiknya teman-teman berinvestasi terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, seperti apa detailnya? Check it out. Nah, baik, jadi teman-teman, kunci utamanya ya, ketika kita harus sharing atau ketika kita memang harus yang namanya mendengarkan orang curhat sama kita, itu ada di pacing leading tuh ya. Pacing leading. Jadi pacing itu adalah membangun kesamaan. Leading artinya adalah bagaimana akhirnya membuat orang mau kita pimpin tuh ya. Membangun kesamaan inilah yang sebenarnya harus dikuasai oleh kita yang memang ingin mengerti akan trik ini gitu ya. Jadi teman-teman, gue bisa katakan seperti ini. Ketika ada orang yang curhat sama kita, usahakan kita membangun persamaan-persamaan dengan dia tuh. Persamaan yang pertama itu bisa kita katakan dari bagaimana cara duduk dulu tuh. Ya, ini menjadi penting karena secara psikologi ini akan mempengaruhi. Seandainya kita duduk bareng tuh sama teman kita di depan, ya, apalagi ini memang temannya taruhlah baru kenal, ya, baru kenal tapi memang sudah pernah berapa kali ketemu gitu ya. Nah, ketika dia curhat, ya, kita usahakan dulu bagaimana membangun kesamaan dari segi bentuk tubuh dulu tuh, artinya dari segi gerak tubuh. Ya, kalau seandainya dia ternyata ngomongnya nyandar tuh, sandar santai, ya udah, kita juga pada saat mendengarkan kita harus duduk santai juga, nyandar sama seperti dia. Artinya jangan juga kita di atas meja seperti ini, ya, melototin dia. Ya, ini tidak akan bagus gitu loh. Bagaimanapun juga kita memang mendengarkan, tetapi jangan sampai membuat dia itu jadi justru tertekan dengan cara kita memandang dia gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ayo kita bisa juga seandainya kalau dia pada akhirnya melipat kakinya ya, melipat kaki, kita juga bisa aja tuh mengangkat kaki kita untuk dilipatkan di atas paha di salah satu kaki kita gitu ya. Nah, jadi ini penting sekali teman-teman ya. Namun di sini gue harus tekankan bahwa bukan berarti ketika dia juga harus batuk, kita juga harus batuk. Atau dia misalnya harus bersendawa, kita harus bersendawa. No. Membangun kesamaan di sini adalah untuk hal-hal yang positif ya. Nah, berikutnya gue mau katakan seperti ini, bahwa kita harus perhatikan gerak tubuh kita yang lainnya ya. Ketika mendengarkan, kita diharuskan untuk tidak sekedar mendengarkan saja, tapi lebih kepada menyimak tuh. Bagaimana sih menyimak yang baik dan benar? Teman-teman, ayo ketika orang lain ngobrol, kita harus bisa eye contact sama dia tuh ya. Eye contact ya, bukan melotot. Jadi kalau eye contact tuh kita kita harus tetap stay fokus sama dia, pay attention kepada dia,
gitu ya. Nah, ini ada istilahnya hukum mendengarkan 8 detik tuh teman-teman. Teman-teman silakan aja pelajari. Awalnya mungkin teman-teman harus menghitung terlebih dahulu. Jadi ketika kita melihat seseorang, kita hitung aja. Kita harus menatap dia dengan santai, dalam hati hitung sampai 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah hitungan ke-8, teman-teman harus mengalihkan fokus cara pandang teman-teman ke tempat lain. Bisa jadi ke sebelah kanan, bisa jadi ke kiri bawah, ya, bisa jadi ke kanan bawah. Tapi setelah mengalihkan tersebut, teman-teman harus fokus kembali kepada si orang yang bercerita ke teman-teman. Ya, ini menjadi penting teman-teman. Ya, gue selalu mempraktikkan ini ke siapa saja. Ya, bahkan gue pernah mengatakan kepada istri gue pada saat jadi mantan gue dulu ya, pada saat kita pacaran ya, bahwa gue pernah tanya gitu, kenapa dia suka sama gue dan dia memilih padahal banyak pesaing gue tuh. Salah satunya dia mengatakan bahwa ingat nggak waktu kita pernah ngobrol di tempat kongko, gue ngerasa pada saat itu ya kamu memperhatikan aku itu kayak nganggap aku adalah wanita satu-satunya di dunia tuh ya. Bahkan sampai pelayannya datang ngantar makanan dan minuman pesanan kita, itu kamu hanya bilang terima kasih, habis itu kamu langsung melihat aku lagi ya, kamu menjadi benar-benar seperti tertarik sama aku. Iya, memang itu kuncinya, kita harus benar-benar menjadi tertarik dengan orang tersebut. Tertarik di sini artinya adalah kita tertarik dengan ceritanya dia, kita semacam kayak edik tuh, tapi ediknya kita kontrol, yaitu dengan cara tadi hukum 8 detik memandang ya, setiap 8 kali. Oke, bisa juga 8 detik kedipkan mata, habis itu kembali ke dia lagi ya. Jadi itu salah satunya teman-teman. Nah, berikutnya juga yang paling penting teman-teman adalah ketika menggunakan kata atau kalimat. Nah, kita harus benar-benar nih, ketika memang mendengarkan, kita harus benar-benar fokus ke dianya, jangan berpikir tentang yang lainnya. Artinya ketika dia lebih sering menggunakan kata-kata misalnya adalah overthinking gitu ya, atau misalnya ya gue addicted gitu. Nah teman-teman, ketika memang kamu diminta untuk memberikan tanggapan, ya kan, benar nggak Dev? Seandainya dia tanya seperti itu, ya kita harus memberikan statement juga tuh. Nah statement kita pun harus kita bisa membangun kesamaan atau mengambil kata-kata yang dia sering ucapkan pada saat dia berbicara tuh. Ya, dengan cara itu kita membangun kesamaan. Ini penting, membangun kesamaan supaya dia memang benar-benar merasa kita itu adalah bagian dari dianya. Ya teman-teman ya. Jadi bisa juga selain kata kita membangun dengan kalimat. Ya. Nah berikutnya teman-teman, gue ngerasa ini juga menjadi sangat penting adalah ketika kita diminta menanggapin apapun yang sudah dia bicarakan. Gue hanya mau mengatakan yang namanya pacing, membangun kesamaan, berarti tidak boleh membangun sesuatu yang berlawanan. Artinya kita nggak bisa juga menghakimin dia tuh. Nah bagaimana Pak kalau seandainya kita merasa bahwa dia salah tapi kita mau menerangkan ya, ketika kita dimintakan tanggapan bahwa dia itu sebenarnya ada salahnya. Nah teman-teman, ini juga ada seninya ya. Cara terbaik bagaimana untuk memberitahu kesalahan dia adalah ayo kita harus kembali kepada masa lalu kita, pengalaman kita, bagaimana mungkin kita pernah ya di posisinya dia. Nah sebagai contoh aja misalnya kalau ada mahasiswa kita, ini kejadian pengalaman gua gitu, ada seorang mahasiswa gua yang dia berantem sama teman satu kelasnya, namun saking emosinya dia menumbukkan tangannya ke papan tulis kita, kebetulan dari kaca gitu ya, jadi dia retak pecah lah ya. Nah hanya saja pada saat itu gue jadi kepala program studi dan gue harus meminta klarifikasi dari teman mahasiswa ini pada saat dia sampai di meja ya. Dan memang pada akhirnya dia datang ke meja sendiri tuh, dan gue mengatakan gimana, ada apa? Dia ceritakan bahwa Pak seperti ini Pak, saya berantem sama ini, tapi saya kesal sama dianya, makanya saya lampiaskan ke sini Pak, saya minta maaf seperti ini Pak, seperti ini. Oke kok ya. Nah pada saat akhirnya harus gue yang memberikan statement ya, gue hanya mau mengatakan seperti ini. Oke kok, terima kasih sebelumnya, jujur saja apa yang kamu lakukan ini sudah sangat baik, artinya kamu datang ke saya gitu ya, melapor tentang kejadiannya. Dulu pada saat saya seusia kamu, saya juga punya emosi yang juga susah dikontrol, namun saya agak lebih buruk dari kamu. Saya nggak melapor langsung tuh kepada kaprodi saya. Jadi untuk kesalahan kamu ini bagaimanapun juga kita mengerti bahwa ya ada banyak kerugian yang ditimbulkan. Contohnya aja kita harus pasti mengganti papan tulisnya tuh kok. Nah, namun harapan ke depan buat kamunya, ayo kamu harus bisa lebih mengontrol ke
kepada yang namanya emosi kamu. Jangan sampai emosi kamu mengontrol hidup kamu. Kamulah yang harusnya jadi tuan dari emosi kamu. Jangan emosi kamu jadi tuan atas hidup kamu tuh. Ya kok ya. Jadi saya berharap ini adalah yang terakhir, dan usahakanlah di tempat dimanapun kamu berada nanti, entah itu di hotel atau industri, tidak hanya di kampus ini saja, kamu sudah bisa lebih baik lagi. Kamu harus bertumbuh secara emosional, ya, secara pengendalian emosi kamu lebih baik hari demi harinya tuh kok. Ya, saya berharap ini yang terakhir lah buat kamunya. Oke, yaudah. Akhirnya setelah kita terangkan seperti itu, setelah kita menjadikan contoh untuk pengalaman kita sendiri bahwa kita lebih buruk dari dirinya dan memang dia punya kelebihan yang patut kita puji, ya udah, itulah cara terbaik bagaimana kita menegur kesalahan orang supaya dia ya bisa mengetahui kesalahannya, dan berharap semoga saja dia bisa berubah ke arah yang lebih baik. Syukurnya kalau untuk masalah mahasiswa gua ya, Dwiko ini dia memang pada akhirnya jauh lebih baik sampai dia lulus ya. Jadi teman-teman, cara kita untuk menegur orang adalah ayo kita harus benar-benar bisa menempatkan diri kita di posisinya dia. Ingat, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang senang dipojokkan atau disalahkan. Namun kalau cara kita menunjukkan kesalahannya dengan membawa kasus kita yang di belakang dulu, masa lalu kita, kepada dirinya, ini akan membuat dia merasa seperti tidak dipojokkan. Dia merasa seperti kita kawannya dia tuh. Nah, jadi ini pentingnya teman-teman. Dan hal lain yang sebenarnya ini tak kalah pentingnya teman-teman, yaitu adalah ayo ketika kamu punya teman curhat atau orang yang mau curhat sama kamu adalah cewek, ayo hati-hati ya, kenali yang namanya psikologi wanita. Ada begitu banyak wanita yang sebenarnya sudah tahu solusi untuk setiap masalahnya dia, masalah yang mau diceritain dia ke kita. Namun ketika dia cerita ke kita, dia hanya butuh sepasang telinga untuk mendengarkan. Ya, ingat ya, dia hanya butuh sepasang telinga yang mau mendengarkan. Bukan dia butuh solusi itu. Namun ini jelek, ini bukan jeleknya sih. Namun ini apa namanya? Ya ini laki-laki yang punya sifat hero gitu ya. Laki-laki kan ingin dipandang hero, pahlawan gitu. Ketika wanita sedang curhat sama dia, dia sering sekali terdorong untuk memecahkan masalah si wanita itu. Makanya sering wanita ketika dia curhat sama cowok dan ternyata cowok itu spontan memberikan dia punya pendapat ya, untuk mengatakan bahwa wah kamu harusnya seperti ini sih keadaannya harusnya kayak gini, itu si wanita langsung bukan hanya butuh sepasang telinga tuh, sebenarnya datang untuk didengarin aja sih, gue udah tahu sih solusinya, gue tahu sih gue salah. Jadi ayo teman-teman, terutama ini laki-laki, kalau kamu menjadi pendengar yang hebat, ketika kamu mau mendengarkan orang lain dan membuat dia nyaman, kamu jangan terdorong untuk memecahkan masalah dia terlebih dahulu. Jadilah pendengar yang benar-benar menyimak, tertarik ya tentang apapun yang dia ceritakan. Ketika memang kamu hukum 8 detik tadi merasa saya sudah cukup pak melihat ke atas, mengedipkan mata saya, apalagi yang harus saya lakukan? Oke, kita bisa dengan mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Baik. Kalaupun kita harus bertanya, kasih kata-kata atau kalimat pertanyaan yang menunjukkan seperti kayak kita ingin tahu lebih lagi terhadap ceritanya dia. Nah terus gitu ya, contohnya saja. Nah itu terus gimana? Lu keadaannya pada saat itu dia seperti itu, lu nya di mana? Ya. Nah, buat dia semakin antusias untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tuh. Dan jangan juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang justru membuat fokusnya berubah. Yang tadinya dia cerita bagaimana di pasar, tiba-tiba dia harus menjawab pertanyaan kita yang menuntut dia bercerita tentang di waktu yang berbeda atau di tempat yang berbeda. Ya teman-teman, jadi sekali lagi kita bisa mengontrol dengan harapan membuat orang nyaman ketika mereka curhat sama kita, tapi tidak juga dengan banyak berbicara. Kita bisa mengontrol dengan cara lebih banyak bertanya. Dengan cara banyak bertanya, kita mau menunjukkan bahwa kita tertarik sama dia, kita peduli terhadap ceritanya dia, dan kita hanya mau menekankan bahwa kita adalah bagian dari dia tuh. Ya, dengan cara tidak menunjukkan sesuatu perbedaan, tapi lebih banyak membangun persamaan-persamaan. Oke teman-teman, gue pikir itu saja trik atau tips supaya teman-teman itu bisa membuat kondisi yang nyaman ketika ada orang yang curhat sama teman-teman. Ya, silakan dipraktekkan. Bagaimanapun juga ilmu yang paling baik di dunia ini adalah ilmu yang dipraktekkan tuh. Oke teman-teman, semoga banyak bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa juga untuk tetap berbagi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, subrek. Thank you very big and God bless you all. Oh.